Terus ujian nanti kita beresin. Ya enggak, nanti udah diberesin, nanti ada tugas kita. Ya, habis 10 menit beresin. Berfungsi atau tidak. Nah, di sini nanti kalau baterainya dia akan habis, biasanya nanti akan mulai berkedip. Ya, kedip-kedip. Nah, ini ya. Di sini ada voltasenya ya. Kemudian di sini ada 25 itu menandakan kecepatannya ya. Jadi yang kamu bisa disetting ya. Iya, tapi dibuka. Nah, ini nanti bisa diatur ya. Ini bisa dinaik turunkan. Nah, ini ya. Kemudian ini juga bisa diinput. Nah, kalau misalkan mau biar lebih jelas, nah ini ya tinggal kalian pokoknya kalau ujian, kalau ini sudah nyala, ya, ini sudah kalau ini kan masih strip, ya. Nah, nanti kalau alat elektrodanya ini sudah dipasang, ya, itu biasanya akan menunjukkan angka nadi 198, 100 lebih, ya. Nah, kalau sudah ini nadi di sini ya. Nah, nanti kalau nadinya udah muncul ya, kita langsung tekan angka 0 saja. Pokoknya kalian nggak usah ngutik-ngutik yang lain. Karena nanti akan berpengaruh ke settingannya. Jadi langsung aja tekan angka 0. Nah, di sini ada tulisan REC, record ya. Direkam, nanti tunggu dulu selama 10 detik. Nah, nanti setelah 10 detik nanti ada muncul 10 detik ya, detik gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah kertas pasti dia akan keluar. Nah, ini alatnya sudah dicek ternyata berfungsi ya, baterai juga masih ada. Di sini menandakan sudah masih ada baterainya. Kita boleh matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita jangan lupa ya komunikasi ke pasien ya, jelaskan bahwasanya kita akan melakukan tindakan perekaman EKG. Tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi apakah ada gangguan atau tidak ya, dari jantung. Kemudian nanti kalau pasien sudah bersifat, ya jangan pakai bahasa Pak mau direkam EKG gitu ya. Nah, pasien akan bingung ya apa gitu. Jadi sampaikan saja mau dicek jantungnya ya, untuk mempermudah pemahaman pasien. Pak, nanti ini akan dipasang alat ya di tangan sama di dada. Kemudian nanti akan yang nggak mungkin nyetrum gitu ya. Khawatirnya kan kalau dicek kelistrikan jantungnya Pak, khawatir nanti kelistrikannya itu balik ya. Iya, khawatirnya itu malah dikira kayak David ya, yang pecut jantung itu. Padahal mah ini beda ya. Nah, kemudian pasien sudah bersedia, baru kita melakukan tindakan ya. Nah, kita cuci tangan ya. Kemudian kita gunakan hand spoon. Ini ukurannya sama? Iya. Ada yang kecil. Tidur Pak. M sebelah sana. Soalnya kalau besar nanti kurang enak. Nah, kemudian ya kita siapkan boleh alkohol ya, dan juga kapas. Kalau ada kapas alkohol swab, langsung aja nggak pakai kapas alkohol swab ya, kita buka. Nah, kita bersihkan. Bapak boleh diminta tolong kaos kakinya dilepas. Aduh, Bapak ini ya. Atau kita tawarkan dulu ya, kalaupun misalkan pasiennya nggak bisa melepas pakaian sendiri ya, kita bantu untuk melepas. Jangan lupa nanti kita atur posisinya ya, boleh dengan tidur berbaring seperti ini, atau kalau pasiennya sesak, biasanya kalau pasien rasa jantung itu sesak ya, untuk tidur berbaring seperti ini, maka posisinya semi fallen ya. Nah, kemudian kita bersihkan. Bapak boleh tangannya di samping. Nah, kita oleskan dulu ya. Tapi pas di rumah sakit mah nggak kayak gitu. Ya, langsung kalau di Iya. rumah sakit. Ya, harusnya secara prosedural di tindakan keperawatan ya harusnya Ada pengaruhnya tuh Pak? ya, untuk membersihkan ya, karena misalkan khawatir di sini ada bekas logam yang masih nempel atau apa, itu nanti akan berpengaruh ya. Apalagi kalau penggunaan jam tangan ya, itu juga nanti bisa berpengaruh ya. Nah, kemudian ini kita bersihkan juga ya, ada area dada ya, dan juga kaki. Nah, kemudian kalau sudah, kita siapkan ya kasar ya, untuk mengambil gel ya. Nah, kita oleskan dulu pada area pergelangan tangan ya, pergelangan tangan dan kaki ya, untuk memasang elektrodanya. Nah, yang pertama kita pasang dulu ya.
tangan kanan. Nih, sebetulnya saya ada bocoran di sini ya. Kalau nanti alat yang ujian pasti pakai alat yang ini. Nggak ada lagi tuh, Pak? Yang ngeblank, ada lagi satu alat lagi. Beda? Beda. Aduh. Kalau alat yang satunya dia nggak ada bocoran. Yang ini ada bocoran. Oh iya. Oh, ini itu ada di merah di tangan kanan, kiri. V1, V2 ini enak sebetulnya. Udah ada arahnya ya, Pak? Tapi tadi yang ngawasnya kayak Boleh. boleh. Ya, Apa sebetulnya? orang udah ada itu aja. Kayak kita Ya, nanti bisa dipasang. Nah, kemudian di elektroda kalau ada yang logam seperti ini yang nanti dilakukan pemasangan di dalam. Tadi di tempat yang dioleskan, jangan sampai kebalik. Oh, iya, Jangan di kayak gini, dalam. tetapi didinginkan. Ya, dipasang di area yang gel. Ya. Kemudian kita pasang. di sini mungkin ada nadi atau ada apa sih Pak? Gara-gara ada apa? Ya itu elektrik jantungnya, nanti bisa kelihatan. Ya. Dulu siap-siap bro. Kemudian kita pasang Setrum sih, Roro. kaki juga sama ya, jangan kebalik. Tapi ini di tempat yang di dalam sini, yang tadi kita oleskan. Ya. Nah, ini kita pasang. Yang logamnya. Tuh, tinggal. Tersisa satu menit. Sebelum hidup Nah, ini di ekstremitas sudah terpasang. Sebetulnya kalau mau pasang di toracalis dulu juga boleh, nggak masalah. Ya, Bebas ya, Pak? nggak apa-apa ya. Atau kalau misalkan di kaki kanan dulu juga nggak apa-apa ya. Kaki dan tangan dulu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita mulai pasang untuk di bagian elektrodanya. Nah, ini ya kita juga sama pakai jelly juga yang tadi. Nah, kita cari. Boleh tunjuk ke atas. Nah, kita cari pada area sebelah sini dulu ya. Sebetulnya kalau yang sudah familiar sih bisa ya. Ini sih, Pak. Di mana coba? V1, ICE 1. Ini, Pak. Ya. Nah, atau boleh nanti Bapak boleh miring hadap ke sana dulu kepalanya. Nah, ini namanya clavikula ya. Atau kayaknya biar lebih enak Farul boleh dilepas keseluruhan pakaiannya. Mana, Pak? Nah, boleh menghadap ke sana. Nah, ini yang namanya clavikula. Ya, kita dari clavikula turun ke bawah ini namanya CS1. Nah, ini CS2. Kemudian ini CS3 dan ini CS4. Oh, dari sini. Ya. Satu jengkol ya Pak? Ya. Soalnya kalau misalkan nih, ini kan celah, ini celah. Nah, ini tulang. Kerasa Iya, loh? iya. Ya, ini ke tulang, ya. Nah, ini jeglongan nih, ya, antara tulang dengan tulang nih. Ini Tadi tulang, pas ini jeglongan tulang. ya, Nah, Pak? pas di jeglongan ini. Ini namanya intercosta, ya. Nah, kita cari patokannya di sternum. Yang jeglong ke dalam ini namanya sternum. Jadi kita cari 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih patokannya biasanya ada di sekitar puting. Di Ya, bawah. ada di CS1 ya, agak ke bawah. Tapi jangan kita ada puting tuh di sini. Ya. Jangan itu. Khawatirnya biasanya pada orang-orang yang gemuk gitu ya, atau ibu-ibu yang sudah menyusui ya, kadang-kadang putingnya dia turun. Ya, jadi malah harusnya dipasangnya di sini bawah. Nah, atau orang yang gemuk dia harusnya di sini, tapi dia pasangnya karena turun gitu ya, karena tadi patokan aku ada puting tuh. Nah, sehingga nggak ngepas ya. Nah, jadi tetap ya kita cari 1, 2, 3, 4. Nah, kita berikan tanda di sini. Ya, kita sambil siapkan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita pasang di sini ya. Atau biar lebih cepat, nah kita oleskan di sini. Ya. Bisa ya? Nah, kita cari dulu yang namanya C1 atau V1. Nah, ini ya. Di sini warnanya merah. Kalau di SOP warnanya apa? C1. Merah. Merah sama ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Nah, dekat dengan sternum. Nah, ini kan sternum.
ya. Nah ini area sternum, nah dia dekat dengan sternum, ya samping dengan sternum. Jangan bergeser ke sini juga, tapi Ada dia bekasnya ya, sampai- Pak? Ya, ya nanti kalau lebih lama dia lebih membekas, ya. Nah kemudian kita pasang lagi Dibekap. Oh iya kayak bekas. 2, 3, 4. Nah kurang lebih kan sejajar nih dengan yang C1 ya. Nah 1 ya. Bapak boleh menghadap ke sini. Nah, oke, 1 ya. Kemudian ini 2 ya. 3, kemudian ini 4. Nah, ini kan cukup banyak. Ya. Kita pasang C2. Nah, dekat dengan sternum juga. Ya. Nah, ini C1, C2 ya. Kemudian kita pasang ya. Sebetulnya boleh mau masang C3 juga. Nah, ini udah kelihatan nih tulang. Nah, ini agak turun ke bawah, dia agak cekong lagi. Nah, ini tulangnya. Nah, atau kita pasang dulu cari yang namanya C4. Oh iya. Ya. Nah, C4 boleh Fahrul menghadap ke sini. Nah, miring. Nah, ini kan ada interkosta. Kita tarik garis. Ya, tarik garis lurus kurang lebih di tengah-tengah puting, ya. Nah, ini tengah-tengahnya kan. Nah, kemudian kita cari. Tadi ini sudah di 4, ICS keempat, kemudian turun ke bawah. Ini ada ICS ke-5. Ya. Nah, baru nanti kita pasang C3. Nah, ini tuh di cekongan. Nah, ini ada tulang nih. Iya. Ya. Nah, ini tulangnya. Kemudian kita pasang ya. C3. Nah, di sini. Di tulangnya, Pak. Ya, di tulang. Kalau tadi di cekongan tulang, nah kalau sekarang dia di tulang, ya. Jadi di antara C2 dan C4 atau V2 atau V4. Nah, baru nanti kita pasang C5 ya. Nah, ini C5-nya. Ya. Nah, ini kurang lebih patokannya adalah di depan aksila. Nah, tulang itu kan kosta itu nanti semakin ke samping dia akan naik lagi, ya. Nah, ini kan interkosta. Nah, ini interkosta. Nah, dia di anteroaksilaris. Ya, di depan ketiak. Nah, baru nanti di Bapak boleh agak geser lagi tangannya atau angkat ke atas sedikit. Nah, ini di tengah-tengah ketiak. Nah, sama sejajar ya, kemudian di tengah-tengah ketiak. Nah, ini adalah untuk pemasangan alat EKG. Ya, Udah Pak. ada yang salah nggak? Kira-kira ada yang salah nggak? Misal nanti saya lepas lagi nih, saya mau pasang di tempat saya yang ini, atau mau cari sendiri. Nah, khawatirnya kalian nanti ikutan temennya ya. Beberapa tahun lalu saya pernah uji EKG, begitu masuk karena saya udah ngeblank ujian tuh ya. Alat ini dipasang elektroda yang di area lengan ya, pergelangan tangan dan kaki salah juga masangnya. Begitu masang di sini elektroda yang ada di torak, dia bingung mau cari di mana. Jadi akhirnya diurutin dari atas ke bawah. Ya, anak yang pertama, mahasiswa yang kedua masuk lagi, lihat bekas, loh, kok masangnya dari atas ke bawah? Saya pikir akan diganti, dibenerin, tapi dia juga akhirnya ngeblank juga, ngikutin Bingung bekas. ya, Pak. Mungkin dia bener nih awalnya. Nah, anak yang ketiga dia tahu udah salah nih. Kok masangnya gini ya, Pak? Tapi saya diem, dia cuma diem aja. Akhirnya dia mau masang kayak gini, Ikutan tapi takut ke remedial. Jadi ngikutin. 3 mahasiswa berturut-turut remedial. Ya, akibat apa? Yang pertamanya itu pertama ikutin salah. bekasnya ya, Pak. Nah, ditunggu ya. Loading dulu biasanya ya. Nah, ini ya, kalau tadi itu kan kalau elektrodanya dia nggak kepasang, di sini nggak muncul. Oh, ini kan 37, 45 naik turun gitu ya, 53 dan seterusnya. Ini namanya heart rate-nya ataupun nadinya ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah seperti ini, ininya sudah muncul, udah langsung tekan 0. Nah, ini prepare dulu, tunggu ya, 2 detik, 3 detik sampai dengan 10 detik. Cepet ya, Pak. Oh, ini ada yang kurang tepat ya.
ini di LED 2. Ini jadinya. Kelamin juga sama, nanti kita tuliskan ya. Kemudian tinggi badan, berat badan nanti kita tuliskan. Nah ini yang nanti akan kita simpan di kertas atau di buku medicare. Ya, nah ini tolong nanti disimpan ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan interpretasi. Nah ini yang intinya yang terpenting adalah di sini ada kotak, di dalamnya ada kotak kecil. Nah ini yang menentukan heart rate-nya ya. Kemudian nanti bisa kita hitung berapa kotak ya, 1, 2 dan seterusnya. Jadi di gelombang R sampai dengan R itu berapa kotak ya. Nah kemudian nanti kalau sudah ya, ini nanti alatnya kita simpan ataupun kertasnya kita simpan. Kemudian kita siapkan tisu ya, ambil tisu. Kemudian baru nanti kita lepaskan. Nah kita oleskan ya, tadi kan ada bekas gel gitu ya. Nah ini nanti kita bersihkan sisa gelnya, termasuk yang di sini di pergelangan tangan ya. Ini juga nanti kita bersihkan juga. Nah baru nanti ini kalau misalkan sudah, ini nanti kita rapikan kembali ya untuk elektroniknya. Nah ini jangan lupa nanti kita mati